semester 7 semuanya atau anak manajemen semuanya. Aduh, sorry. Nah, ada yang bisa kasih contoh yang lain? Mbak Lutfi, ngetik apa? Hmm. Gimana? Web tutornya siang hari, kalau malam banyak yang akses, mayoritas mahasiswa itu udah kerja. Jam kerja, oh iya benar, ya. Jadi semakin banyak yang mengakses, karena kan jalurnya cuma satu. Jadi dia nggak bisa masuk semuanya kan. Oke, ya saya lanjutkan berikutnya. Ya. Nah, sekarang kita ngomongin e-bisnis ya. Jadi e-bisnis itu kan mulainya kan kalau di Indonesia tuh awal-awalnya itu sekitar tahun 90-an ya. Nah, yang tahap yang pertama yang tahun 94-an itu perusahaan tuh baru bikin situs-situs doang ya. Bikin yang www doang itu. Untuk memberikan informasi bagi pengunjung ya. Jadi dia tuh cuman kayak apa ngasih informasi gitu, perusahaan saya bergerak di bidang ini, saya menjual ini. Nah, orang yang mengunjungi websitenya itu nanti dia apa kasih kontak person ya. Jadi nanti kalau misalnya Anda berminat gitu ya, dia tuliskan nanti nama sama alamat, jadi perusahaan yang menghubungi. Jadi sebatas apa satu arah, komunikasinya itu satu arah. Nah, kemudian berkembang di sekitar tahun 97-an ya. E-bisnis itu menjadi tempat untuk transaksi jual beli ya. Nah, e-commerce akhirnya e-bisnis ini tahun 1997 ya menjadi lebih fokus dari e-bisnis ke e-commerce ya. Jadi e-commerce ini spesifiknya seperti yang saya bilang tadi, e-commerce ini lebih spesifik untuk transaksi jual beli ya. Jadi e-commerce ini jadi sebagai media untuk melakukan order pembelian ya. Nah, pada tahun yang ketiga, nah ini baru pure e-business ya. Jadi pada tahapan yang ketiga ini sekitar tahun 2000-an, jadi dia tidak hanya untuk jual beli ya. Jadi dia lebih luas ya. Lebih luas dia di e-businessnya. Dia tidak hanya berfokus pada transaksi jual beli, tapi dia juga melayani pelanggan ya. Dia melakukan kerjasama partner bisnis, kemudian transaksi elektroniknya juga ada. Nah, dia tidak hanya fokus pada pendapatan, tapi pada margin kotor. Ya. Ada yang tahu keuntungannya apa? Apa keuntungannya? Bentar. Apa keuntungannya jika kita melakukan
e-bisnis lebih dari sekedar e-commerce, apa keuntungannya? Ada yang tahu? Apa? Ada yang tahu nggak? Itu. Halo. Halo. Efisien, efektif. Ada yang punya jawaban yang lain? Boleh, efisien, efektif. Gimana? Loh, kok berhenti? Mas Yohanes? Gimana? TikTok. Yang lain, yang lain. Mbak Arpa, Mbak Umi, Mbak Triani, Mbak Yeni. Itu ben Mbak Yeni suaranya munculnya sedikit, suaranya bukan suaranya ding, ketikannya. Memperlancar transaksi bisnis, bisa sih, tapi lebih spesifik lagi gimana? Tadi kan saya jelaskan kalau e-bisnis ya itu dia tidak hanya berfokus pada jual beli, ya. Oh ada, kirain. Set nih panjang banget nih, Mas Yones. Keuntungan memanfaatkan kemajuan teknologi, bisa sih. Tapi sebenarnya lebih gini tujuannya teman-teman. Jadi kalau e-commerce itu kan teman-teman cuma fokus di omset penjualan, ya kan? Nah, tapi kalau di e-bisnis itu sebenarnya teman-teman tidak hanya fokus pada asal kamu beli atau enggak, tapi kita bisa fokus pada konsumen, ya. Fokus pada konsumen maksudnya gimana? Konsumen itu kan tidak selalu membeli, tapi kalau kita memberikan pelayanan yang baik, misalnya kita punya Facebook fanpage gitu ya, terus kita selalu berkomunikasi dengan dia, nah kan otomatis nanti menimbulkan apa? Menimbulkan, ada namanya, pernah dengar istilah ini enggak? Customer loyalty, ya. Jadi istilahnya aku udah enak pakai itu, udah kebiasaan pakai produk itu, jadi aku nggak mau pindah ke yang lain kayak gitu. Ya benar ya. Jadi customer loyalty atau konsumen tuh semakin setia sama kita, ya.
Nah, sekarang iya, oh, jadi sebenarnya lebih lebih menguntungkan e-bisnis ya. Jadi kan e-commerce itu cuma sebagian kecil dari e-bisnis. Melebarkan jangkauan global benar ya, Mbak Alfiana benar banget ya. Karena kita pakai internet, jadi sebenarnya kita tuh bisa meraih customer itu tidak hanya di dalam negeri ya. Jadi kalau misalnya ada yang jual, teman-teman jual-jualan barang gitu ya, jangan cuma fokus di dalam negeri misalnya. Teman-teman juga jualan di Taiwan misalnya, atau ngirim barang kayak gitu dari Indo ke Taiwan. Nah, sekarang kita menjelaskan masalah model bisnis ya. Model bisnis. Nah, sekarang modelnya e-bisnis ya, teman-teman kalau lihat coba lihat di halaman 9.22 ya. Jadi bisnis model e-bisnis itu ada 5 ya. Ini versinya Pak Tapscott namanya. Oke. Yang pertama, kalau teman-teman lihat udah buka halaman 922 ya. Ada yang teman-teman lihat itu kan ada panah mendatar, ada panah ke atas ya. Kalau panah mendatar itu apa value-nya atau nilainya ya. Kalau panah ke atas itu kontrolnya ya. Nah, kalau teman-teman nilainya sebelah kiri itu dari nilai yang paling rendah sampai yang nilai paling tinggi ya. Kalau yang bawah itu dari yang hierarkinya paling rendah ya. Hierarkinya paling rendah itu berarti kontrolnya rendah sampai yang kontrolnya tinggi. Nah, teman-teman lihat yang pertama itu ada tipe Agora. Tipe Agora. Tipe Agora itu e-commerce tapi tempat di mana penjual dan pembeli itu bertemu. Jadi dia itu cuma semacam tempat doang, tempat untuk mempertemukan, istilahnya kalau bahasa kasarnya itu apa? Biro jodoh. Ya. Mempertemukan penjual dan pembeli. Ya. Nah, yang kedua ada namanya agregasi. Kalau agregasi itu jadi ada satu e-commerce, itu dia tuh, oh yang pertama bentar ya, Agora. Agora ini bahasa gampangnya apa? Biro jodoh. Ya. Ini bahasa saya sendiri ya, kalau di ujian jangan dimasukin gini beneran ya. Ini bahasa saya doang. Nah, kalau yang agregasi ini apa? Agregasi itu dia menggabungkan atau dia itu menyatukan barang-barang dari banyak supplier di dalam satu toko online. Jadi dia itu tugasnya, dia itu ngumpulin barang tapi punya supplier banyak kayak gitu. Nah, ini kalau saya bahasanya namanya pengepul. Tahu pengepul nggak? Ada yang tahu pengepul nggak sih? Sih, ada yang tahu nggak? Apa? Ada yang tahu pengepul? Ngumpulin barang tuh loh ya. Ngumpulin barang terus ntar dijual lagi. Ya. Kalau Agora tuh dia cuma tempat bertemu, udah di sini nih wes ketemu di sini wes ngobrol loh. Kalau yang Agora ini kalau di Indo ada yang tahu nggak contohnya apa? Tokopedia. Tahu ya? Nah, kalau agregasi itu untuk pengepul atau dia jualan satu barang tapi mengumpulkan barang dari banyak supplier ya. Kalau di sini contohnya ada Amazon. Nah, kemudian kalau tiga itu alliance atau aliansi. Aliansi ini banyak toko ya. Banyak toko kerjasama bareng, buka toko bareng ya. Kalau aliansi ini toko bersama ya.